Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh datang mendekat kepada Allah dan berdoa kepadanya. Firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sebelum kita lebih jauh menaikkan pujian dan doa kita kepada Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, sebagaimana firman-Mu mengatakan bahwa Engkau dekat kepada orang yang berseru kepadamu dalam kesetiaan, malam hari ini ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang dan berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, tiliklah hati kami, apakah Tuhan mendapati ada kesetiaan di dalamnya? Jikalau Tuhan mendapati ada hal yang tidak berkenan dan tidak setia di hadapan Tuhan, perbaharuilah hati kami dan perbaharuilah roh kami yang dengan sesuatu yang teguh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami datang berseru kepada Tuhan, dengarlah setiap seruan, pujian dan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang tidak pasti ini, kita memperoleh penghiburan bahwa ada kasih Tuhan yang selalu pasti dan selalu ada dalam hidup kita selama-lamanya. Mari kita bersama-sama memujikan kasih Yesus sungguh indah sebanyak 2 kali. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Meskipun di tengah kesulitan sekalipun, Allah tetap memelihara, menopang dan mencukupkan kehidupan kita. Itu semua adalah bukti kasih-Nya bagi kita. Mari kita menaikkan syukur kita atas kasih Allah kepada kita. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan kami datang dengan penuh ucapan syukur ke hadapan Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menopang kehidupan kami, bahkan mencukupkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, semakin menghayati kasih Tuhan, semakin boleh memuji Engkau, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terimalah segenap ucapan syukur kami ini ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari kita bersyukur meskipun saat ini kita hanya bisa beribadah secara online, namun tidak menjadi penghalang kita untuk mengalami dan merasakan kuasa Allah dalam ibadah kita. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, di masa-masa kita beribadah secara online ini, biarlah Tuhan menolong kita untuk boleh fokus kepada Allah dan tetap punya sikap hati yang hormat kepada Dia dalam ibadah kita.
sehingga kita dapat sungguh-sungguh boleh menyembah Allah dari dalam hati kita. Mari kita bersama-sama bersyukur dan memohon Tuhan menolong kita untuk lebih lagi beribadah kepadanya secara fokus. Mari kita berdoa. Kami juga bersyukur kepada Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan kami beribadah secara online, tetapi biarlah Tuhan kami boleh tetap merasakan Tuhan hadir dalam ibadah kami dan menerima setiap ibadah dan penyembahan kami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah setiap kami, meskipun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, namun kami boleh tetap fokus kepada Allah dan hormat kepada Allah yang menerima pujian dan penyembahan kami. Biarlah Tuhan, kami kiranya terus boleh memuji Allah meskipun kami beribadah secara masing-masing di rumah saat ini. Kami percaya setiap ibadah yang kami lakukan menguatkan iman kami. Setiap ibadah yang kami lakukan boleh meneguhkan kami. Dan setiap ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk sekolah minggu kita, di mana saat ini baik sekolah minggu anak maupun sekolah minggu remaja mengadakan ibadah secara online. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara agar setiap anak-anak maupun remaja diberikan konsentrasi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu masing-masing. Kita berdoa agar anak-anak maupun remaja tergerak untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu yang ada. Dan kita juga berdoa untuk orang tua yang agar boleh mendorong, mendampingi anak-anak ketika melakukan ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa untuk ibadah sekolah minggu anak dan remaja. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, membawa untuk anak-anak dan remaja di tengah-tengah gereja kami di lingkungan GKPJ. Khususnya Tuhan ketika sekolah minggu diadakan secara online saat ini. Kami berdoa Tuhan berikan mereka kesetiaan untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Berikan mereka kerinduan untuk boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan setiap ibadah boleh sekali lagi menguatkan, menumbuhkan iman daripada anak-anak dan remaja. Sehingga di masa muda ini ya Tuhan, mereka sungguh-sungguh boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tolong juga ya Tuhan setiap orang tua yang ada boleh mendorong, boleh mendampingi setiap anak-anak maupun remaja. Sehingga Tuhan mereka sungguh boleh menjadi imam yang menjadi teladan bagi anak-anak mereka dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di surga. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merasa aman jika kita mengetahui bahwa dalam hidup kita ada Allah yang memelihara. Sehingga melewati apapun juga kita dapat tetap aman sebab kita berada di bawah perlindungan sayap Allah. Mari kita menaikkan pujian Tuhan peliharamu, bait pertama saja. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk gerakan pemuritan di tengah-tengah gereja kita. Kiranya semangat pemuritan ini terus terjaga di tengah-tengah gereja kita. Dan biarlah di tengah-tengah masa pandemi ini, secara khusus kelompok-kelompok kecil dilaksanakan secara online. Kiranya setiap anggota kelompok kecil tetap boleh merasakan pertumbuhan dalam kerohanian dan relasi satu sama lain. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk gerakan pemuritan di tengah-tengah gereja kita. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk gerakan pemuritan yang sedang berlangsung di tengah-tengah gereja kami ini. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus di tengah masa pandemi ini, setiap kelompok kecil dilaksanakan secara online. Kami berdoa biarlah ini tidak menjadi penghalang agar setiap anggota kelompok boleh tetap merasakan pertumbuhan, boleh tetap merasakan kedekatan satu sama lain di dalam kelompok mereka. Kiranya Tuhan memakai sarana ini boleh menjadi satu alat transformasi di tengah-tengah gereja kami, di
mana setiap jemaat-jemaat boleh dimuridkan untuk sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan kiranya menyertai khususnya setiap kelompok kecil yang dilaksanakan secara online boleh berlangsung dengan baik dan dengan efektif. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk persiapan-persiapan reopening daripada gereja kita. Kita bersyukur para tim reopening telah bekerja mempersiapkan protokol-protokol kesehatan yang ada. Dan biarlah Tuhan tetap memakai persiapan-persiapan ini, sehingga waktunya nanti ketika gereja kita akan dibuka kembali, kita boleh tetap melangsungkan ibadah dengan aman dan nyaman. Doakan juga agar kiranya nanti ketika gereja kita akan dibuka kembali, setiap kita jemaat Tuhan juga boleh memahami dan taat dengan protokol-protokol ini. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk hal ini. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur untuk tim daripada reopening gereja yang telah bekerja melayani Tuhan, mempersiapkan protokol-protokol kesehatan di tengah gereja kami ini ya Tuhan. Sehingga suatu kali nanti ketika kami membuka kembali ibadah konvensional di gereja kami boleh tetap aman dan tetap sehat. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus juga dalam waktu Tuhan nanti, kami ketika akan kembali melakukan ibadah, biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan boleh diberikan hati yang taat untuk boleh juga melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada, sehingga setiap kami boleh melindungi diri kami dan juga menjaga kesehatan orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Tolonglah kiranya dalam kemurahan Tuhan kami boleh tetap melakukan ibadah meskipun secara online, dan dalam waktu Tuhan nanti kami juga boleh tetap beribadah secara konvensional. Terpujilah Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Kita berdoa khususnya saat ini proses belajar mengajar dilangsungkan secara online. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong baik guru-guru yang mempersiapkan pengajaran maupun murid-murid yang belajar secara online, agar semuanya bisa melakukan bagian dengan baik masing-masing. Kita tahu belajar dari rumah ini memang tidak mudah, tapi kita memohon Tuhan menguatkan setiap guru maupun anak-anak untuk boleh diberikan kesabaran, belajar dengan baik, dan juga orang tua diberi kekuatan untuk membimbing anak mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Sekolah Kristen Bina Kasih. Secara khusus ya Tuhan, saat ini mengadakan sekolah secara online. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menguatkan setiap guru-guru yang ada, agar mereka boleh mempersiapkan pengajaran dengan baik, meskipun mereka harus mengajar secara online. Kami juga berdoa untuk setiap murid-murid yang ada, berikan konsentrasi ketika mereka boleh belajar secara online. Bahkan orang-orang tua yang boleh mengawasi daripada anak-anak mereka. Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan, bahkan kesabaran daripada Tuhan, untuk boleh membimbing dan mengawasi daripada anak-anak mereka ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita pujikan Tuhan peliharamu, baitnya yang kedua. Saat susah dan kecewa, Tuhan peliharamu. Bahaya datang menimpa, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Mari kita juga berdoa untuk segenap jemaat-jemaat GKPJ, untuk kesehatan jasmani, mental, maupun kesehatan spiritual menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Mari kita berdoa untuk kehidupan keluarga maupun usaha pekerjaan setiap jemaat, agar Tuhan sendiri boleh memelihara dan mendatangkan berkat-berkat-Nya bagi jemaat sekalian. Mari kita buka suara berdoa untuk segenap jemaat.
Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah GKPJ ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, Tuhan memelihara kesehatan mereka, baik kesehatan jasmani, kesehatan mental maupun kesehatan spiritual, biarlah mereka boleh tetap dekat dengan Allah dan berharap kepada Allah di tengah-tengah masa-masa demikian ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga mereka, Tuhan berikan relasi yang harmonis satu sama lain untuk pekerjaan mereka. Kiranya Engkau Allah yang boleh memberkati setiap usaha pekerjaan tangan mereka. Terima kasih Bapa di surga, jaga dan lindungi segenap jemaat-jemaat daripada GKPJ. Kiranya mereka tetap ada dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa Bapak Ibu Saudara untuk jemaat-jemaat yang mengalami kelemahan tubuh saat ini. Kita berdoa untuk Bapak Abeng, ada sakit di bagian kaki. Kita juga berdoa untuk Bapak Aliu yang sedang menjalani pengobatan dari sakit yang saat ini. Kita juga berdoa untuk Bapak Subandi yang saat ini mengalami sakit, ada cairan di bagian otak dan sedang menjalani pengobatan di Batam. Kita juga bersyukur untuk beberapa jemaat yang saat ini sedang menjalani masa-masa pemulihan. Kiranya Tuhan akan terus menolong mereka. Kita berdoa untuk Baby Atalia Liusie yang sedang menjalani pemulihan dan saat ini sudah pulang dari rumah sakit. Kita berdoa untuk Ibu Rita dalam pemulihan kesehatan mata dan diabetes, untuk Ibu Suryani untuk pemulihan pasca patah tulang, untuk Bapak Peter Sim untuk pemulihan pasca operasi kaki, dan untuk Bapak Susetio untuk pemulihan pasca operasi mata. Mari kita berdoa untuk jemaat-jemaat ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan mereka, bahkan senantiasa menghiburkan hati mereka di tengah kelemahan yang sedang mereka alami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Abeng saat ini, khususnya untuk masalah kakinya ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang boleh menguatkan dia senantiasa, bahkan menolong dia senantiasa menghiburkan hatinya. Berdoa untuk Bapak Aliu saat ini yang sedang menjalani pengobatan. Ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang boleh menjamah dia, memakai setiap tenaga medis untuk boleh memulihkan dia. Berdoa untuk Bapak Subandi yang saat ini sakit, ada cairan di bagian otaknya. Kami berdoa Engkau Allah yang tahu tentang tubuhnya dan Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan dia. Kiranya Tuhan memakai setiap tenaga medis juga untuk boleh mendatangkan pemulihan bagi Bapak Subandi. Kami juga bersyukur untuk beberapa jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang masuk pada fase pemulihan, dan kami terus berdoa Tuhan akan menolong setiap mereka boleh pulih secara total. Kami bersyukur untuk Baby Atalia yang telah pulang dari rumah sakit dan saat ini menjalani pemulihan. Untuk Ibu Rita yang juga saat ini menjalani pemulihan daripada sakit mata dan diabetesnya. Untuk Bapak Ibu Suryani yang juga menjalani pemulihan pasca patah tulang. Untuk Bapak Peter Sim yang juga menjalani pemulihan pasca operasi kaki, dan juga untuk Bapak Susetio yang menjalani pemulihan pasca operasi mata. Oh Tuhan, kiranya Tuhan sendiri Allah yang boleh memulihkan mereka secara total dalam waktu dan kehendak Tuhan, sehingga mereka boleh kembali memuliakan Allah, mereka boleh kembali melakukan kegiatan dan aktivitas mereka seperti sedia kala. Terpujilah Tuhan yang baik. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk setiap doa syafaat yang kami naikkan, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang akan menjawab setiap doa kami menurut waktu dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba waktunya kita mempersiapkan hati mendengar firman Tuhan. Mari kita mohon Allah menyelidiki hati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita pujikan lagu Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Nathan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, hidup dalam kesetiaan. Dalam hal ini kita akan merenungkan tentang kesetiaan dalam bekerja. Mari kita melihatnya di dalam 2 Tesalonika pasal 3. Firman Tuhan di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kami sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, tuntun setiap hati kami untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menguraikannya, dan setiap kami yang akan mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak saudara, Alkisah ada seorang pemuda yang ingin cepat sukses, yang ingin cepat kaya, tapi malas. Mulailah dia pikirkan cara apa atau pekerjaan apa yang lebih mudah untuk dapatkan uang. Dia berpikir seandainya dia bisa kipas-kipas saja, kemudian uang mendatanginya. Jadilah dia tukang sate, saudara, yang hanya kerjanya ngipas-ngipas kemudian dapat uang. Dia berpikir kemudian tidak enak juga ngipas-ngipas, lebih baik cari pekerjaan yang hanya duduk, goyang-goyangkan kaki, kemudian bisa dapat uang. Jadilah dia seorang penjahit pakaian, saudara. Kemudian dia pikir duduk-duduk juga nggak enak, goyangkan kaki juga nggak enak. Ya, hanya satu pekerjaan yang gimana? Dia pikirkan lebih baik saya cari pekerjaan yang hanya diam-diam saja, kemudian uang bisa mendatanginya. Benar, saudara. Jadilah dia seorang penjaga WC umum. Kemudian dia berpikir juga, pekerjaan-pekerjaan ini sungguh membosankan, ya. Dia ingin pekerjaan yang lebih menantang, bahwa dia bisa perintah-perintah banyak orang, ya. Kalau disuruh ini, suruh itu diikuti. Tahu saudara pekerjaannya apa? Ya tukang parkir, ya. Kiri, kanan, mundur, ya. Stop, ya, saudara. Kemudian dia pikir, ya, pekerjaan apa lagi? Seandainya saya punya pekerjaan yang dikelilingi oleh semua wanita. Ini kan lebih gimana ya? Banyak wanita yang mengelilinginya. Jadilah ya saudara dapat satu pekerjaan, yaitu penjual sayur, dikelilingi oleh ibu-ibu yang mau beli sayur, saudara. Saudara, tidak ada pekerjaan yang santai di dalam hidup ini. Apalagi mau sukses
Sukses tanpa bekerja itu hal yang tidak mungkin. Tidak ada jalan, tidak ada cara yang mudah untuk mendapatkan kesuksesan atau bekerja untuk menjadi seorang yang kaya. Dibutuhkan usaha dan bekerja. Apalagi kita berperilaku malas, tentu itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Ketika kita membaca di dalam surat Tesalonika ini, kita mendapati ada satu teguran keras Rasul Paulus kepada jemaat tersebut. Kelihatannya jemaat itu ada dalam tanda kutip kemalasan untuk bekerja. Mereka mulai mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai orang percaya di dalam hal bekerja. Memang di dalam konteks kemalasan beberapa orang atau kelompok daripada jemaat Tesalonika bukan sesuatu yang tidak berdasar. Karena mereka meyakini kedatangan hari Tuhan itu telah tiba, sehingga tidak perlu lagi bekerja. Mereka berhenti dari aktivitas bekerja mereka. Mereka hanya menanti dengan satu dahli bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menyambut hari Tuhan itu. Akhirnya membuat mereka malas dan benar-benar berhenti di dalam aktivitas pekerjaan mereka. Memang surat Paulus kepada jemaat Tesalonika itu membahas tentang kedatangan hari Tuhan. Namun kita melihat jemaat Tesalonika itu mereka salah pahami akan maksud daripada pengajaran Rasul Paulus. Mereka tampaknya mengambil satu kesimpulan yang keliru terhadap ajaran Paulus. Kedatangan Tuhan yang diajarkan oleh Paulus semata-mata dilihat sebagai satu ramalan yang akan terjadi. Mereka memang sadar waktu kedatangan Tuhan itu tidak diketahui, tetapi mereka yakin pasti dalam waktu dekat. Sehingga kalau kita melihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 2, dikatakan di situ, Paulus mengatakan bahwa seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba bagi mereka. Sedangkan maksud Paulus bukan demikian. Konsep akhir zaman daripada Paulus bukanlah satu peristiwa yang akan terjadi semata-mata pada akhir zaman. Akan tetapi Paulus percaya karena Kristus telah mati dan bangkit, zaman akhir itu telah dimulai. Atau telah menandai akhir zaman yang akan mencapai puncaknya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Akibatnya, saudara, jemaat Tesalonika mereka hanya diam menunggu karena merasa tidak ada gunanya lagi melakukan sesuatu. Kalau sebentar lagi dan tanda kutip mereka akan dibawa ke surga. Yesus datang. Tidak mengherankan terjadilah pada waktu itu beberapa jemaat yang mempunyai sikap yang mengabaikan tanggung jawab hidup mereka untuk bekerja. Mereka tidak lagi bekerja untuk memenuhi kehidupan mereka, memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi mereka lebih menggantungkan hidupnya pada orang lain. Khususnya pada orang-orang yang lebih kaya pada saat itu. Memang diperkirakan pada saat itu terjadi kelaparan yang hebat di Yunani pada tahun 51 Masehi. Dengan kondisi ini mereka tidak bekerja, mereka melalaikan tanggung jawab hidup mereka. Mereka meminta-minta makanan di jalan. Sehingga Paulus menegur mereka. Mereka sudah tidak menjadi tertib dalam hidupnya. Bahkan menjadi orang Kristen yang jadi batu sandungan. Oleh karenanya Paulus menegur sikap mereka yang mengabaikan tanggung jawab bekerja mereka. Malahan seperti yang kita baca tadi, Paulus katakan mereka sibuk dengan urusan-urusan yang tidak berguna. Tapi kita lihat bagaimana Paulus sendiri di dalam perikop firman Tuhan ini mencontohkan dirinya, memberi dirinya sebagai satu contoh, satu teladan bahwa dia tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Baik saudara, kita lihat Paulus dengan tegas, dia ingin jemaat Tesalonika meneladani kesetiaannya di dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan, bukan dalam kemalasan. Kalau kita melihat ada nuansa-nuansa yang Paulus coba berikan, yang Paulus coba teladankan kepada jemaat di Tesalonika bahwa dia adalah seorang yang rajin, seorang yang tekun. Paulus katakan dia tidak lalai dalam pekerjaan. Saudara, kita perhatikan hal ini. Paulus berbicara tentang pekerjaan di sini. Beberapa ayat memang kita menemukan Paulus mengatakan dia tidak lalai dalam pelayanan, khususnya di dalam pemberitaan Injil. Dalam Kisah Para Rasul kita bisa menemukan bahwa Paulus mengatakan dia tidak lalai di dalam pelayanan. Tetapi di dalam konteks Tesalonika ini jelas Paulus katakan dia tidak lalai di dalam pekerjaannya. Kalau kita lihat ayat selanjutnya memberitahu kepada kita, Paulus ada seorang yang pekerja keras. Dia katakan dia tidak makan roti dengan percuma dan dia berjeri lelah siang dan malam. Dan Paulus katakan dia adalah satu contoh. Dia tidak ingin menjadi beban. Dia memang punya hak untuk dipenuhi
untuk kebutuhan jasmaninya sebagai seorang hamba Tuhan pada saat itu. Tapi dia tidak mau pakai itu. Kenapa demikian? Karena untuk kekhususan di jemaat Tesalonika, dia ingin memberikan satu contoh jemaat yang bekerja. Jemaat yang tidak melalaikan tanggung jawabnya. Atau dengan kata lain, jemaat yang juga rajin untuk bekerja. Sehingga kita melihat ada satu statement yang cukup keras yang dilontarkan oleh Paulus. Jika seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bahkan kita membaca ayat seterusnya, kita menemukan bahwa Paulus mengatakan perlu didisiplin orang-orang ini. Jemaat-jemaat yang demikian perlu didisiplin. Dengan kata lain, jangan bergaul dengan mereka. Supaya apa? Ada satu efek malu jika mereka tidak mau bekerja. Kemudian Paulus katakan, tegur mereka, tapi tegur jangan sebagai seorang musuh. Tegur mereka jangan seperti seorang musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Baik saudara, Alkitab mengajarkan bukan hanya tentang kerajinan untuk bekerja, tetapi kesetiaan seseorang dalam menekuni pekerjaannya tanpa berdalih, sekalipun dengan alasan-alasan yang bersifat rohani. Kita lihat sikap hidup jemaat Tesalonika. Mereka pakai satu dalih. Oh, Tuhan Yesus mau datang. Tidak lagi perlu bekerja. Kita menunggu. Ya, menunggu dengan baik, menyiapkan diri dengan baik. Saudara, kita lihat hal ini ditepis oleh Rasul Paulus. Tak jarang hal ini juga terjadi dalam konsep pikir kita yang dualisme. Kita menganggap bahwa pekerjaan itu adalah hal duniawi. Sedangkan pelayanan itu baru rohani. Pekerjaan itu adalah hal-hal yang sekuler. Sedangkan saya melayanilah baru hal-hal yang sangat spiritualitas, sangat-sangat rohani. Akhirnya kita mulai mengkotak-kotakan ini pekerjaan, ini pelayanan. Saudara, tidak heran jikalau kita memikirkan hal demikian. Maka kita akan terjerat pada konsep bahwa kalau saya bekerja ya saya pakai cara-cara duniawi. Saya tidak lagi pakai prinsip-prinsip Alkitab di dalamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini tidak menjadi satu alasan untuk kita meninggalkan pekerjaan kita. Pekerjaan ditinggalkan demi mengejar pelayanan rohani, itu juga tidak baik. Juga bukan berarti pekerjaan lebih penting daripada pelayanan. Memang hal-hal ini kita dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno. Ya. Orang Yunani kuno berpandangan para dewalah yang membuat manusia bekerja dan memandang itu bukan sebagai berkat. Seorang filsuf Italia mengatakan bagi orang Yunani pekerjaan adalah suatu kutukan dan tidak lebih daripada itu, saudara. Maka orang-orang Yunani bekerja itu adalah satu kutukan dan tidak lebih daripada itu. Malah mereka berpikir jika manusia masih bekerja kasar, ya, itu adalah satu penghalang bagi dia untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi. Karena mereka menganggap bahwa materi itu lebih rendah, jiwa itu lebih tinggi. Oleh karena itu pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang bagus itu harus menggunakan pikiran daripada tubuh seperti pekerja keras. Ya. Lebih mulia seperti seorang dewa. Ya, jikalau pekerjaannya sebagai pemikir, sebagai orator dan lain sebagainya daripada seorang yang bekerja dengan tangannya seperti seorang budak. Saudara terkasih Tuhan, pengaruh ini mempengaruhi kita sehingga kita masih membedakan, oh ini pekerjaan ini tidak rohani, ini baru hal-hal yang rohani. Oh ini pekerjaan yang baru ada martabatnya, harga dirinya. Sedangkan saya jadi tukang bakso, tukang parkir, tukang jalan tidak ada harga dirinya. Tidak demikian di hadapan Tuhan. Para tokoh reformasi seperti Luther dan Calvin mengatakan bahwa semua pekerjaan keras, bahkan yang disebut dengan pekerjaan sekuler, sama-sama merupakan panggilan dari Allah, seperti halnya pelayanan para biarawan atau pendeta. Saat itu Calvin dan Luther memikirkan hal ini, bahwa pekerjaan yang keras, ya, sebagai pekerja keras tidak ada yang disebut dengan sekuler. Sama-sama adalah satu pelayanan, sama halnya seorang biarawan atau seorang pendeta. Pekerjaan adalah saluran kasih Allah untuk memelihara, memberi sandang, papan, pangan pada manusia. Kita adalah saluran kasih Allah. Sehingga dalam tradisi Lutheran itu ada satu peribahasa. Saat kita bekerja adalah jari jemari Allah bagi sesama. Saat kita bekerja adalah jari jemari Allah bagi sesama. Seorang sarjana Perjanjian Baru, John Dren mengatakan bahwa seorang Kristen bukanlah seorang yang mengelakkan tanggung jawab. Seorang Kristen bukanlah seorang yang mengelakkan tanggung jawab. Juga bukan seorang petapa yang sangat religius, bukan. Tapi seorang yang dapat memainkan peranan penuh dalam masyarakat melalui pekerjaannya. Saudara, ini menarik apa yang dikatakan. Seringkali kita menganggap bahwa ya kita lebih hanya mengejar hal yang rohani daripada bekerja yang biasa saja. Dan mungkin bekerja hal-hal rohani saya akan dapat pahala di surga dalam konteks khusus saudara ya. Sedangkan bekerja ya saya hanya dapat upahnya di dunia. Tidaklah demikian.
Tetapi kita harus melihat ada satu panggilan yang khusus kepada kita. Mari kita bekerja dalam pekerjaan kita, dalam bidang apapun saat ini yang saudara kerjakan, dalam profesi apapun, dengan setia di hadapan Tuhan. Memang kondisi seperti saat ini tidak dapat kita pungkiri, ketika kita bekerja atau pekerjaan yang kita jalani sekarang dapat menyebabkan kita frustasi. Kita kelelahan secara psikis, kita depresi, kita burn out, kita mulai give up, menghadapi tekanan-tekanan di dalam hidup ini. Ada perasaan-perasaan gagal, ada merasakan bahwa usaha saya kayaknya usaha yang tidak maju-maju. Karir yang saya jalani adalah karir yang sangat buntu. Timbul rasa kita ingin berhenti untuk bekerja. Bahkan tak jarang banyak orang sudah benci pekerjaannya. Ya. Saya bekerja tapi bukan lagi satu kesenangan, bukan lagi satu kebahagiaan ataupun kegairahan. Ya, saya bekerja hari ini ya semata-mata hanya untuk bisa makan, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. Saudara, mungkin kau dalam kondisi saat ini, kita sedang mengalami kondisi yang seperti ini. Tapi ingatlah, keadaan ini bukanlah suatu kondisi yang baik bagi kita untuk melakukan pekerjaan jika kita memikirkan hal demikian. Ketahuilah, ketika kita bekerja untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, mari kita memikirkan ulang tentang panggilan Tuhan kepada kita dalam pekerjaan kita. Mari kita lebih bersetia lagi dalam pekerjaan kita. Jangan anggap remeh kemampuan, talenta, bakat yang Tuhan berikan dalam pekerjaan kita saat kita bekerja. Semua itu anugerah Tuhan yang perlu kita kelola dengan baik. Seorang yang bernama Timothy Keller mengatakan, tetapi orang Kristen itu memandang kepada Sang Pengamat Bapa Surgawi yang penuh kasih. Dan itu memberikan kita akuntabilitas dan sukacita dalam pekerjaan kita. Orang Kristen memandang kepada Bapa kita yang di surga yang penuh kasih itu. Ketika kita bekerjalah dengan penuh sukacita dalam pekerjaan kita. Untuk mengakhiri renungan ini, kita diingatkan dengan perumpamaan talenta. Ketika hamba-hamba itu dipercayakan tuannya talenta, uang untuk diusahakan. Mereka masing-masing, kita tahu, mereka ada kemampuan sehingga tuannya memberikan mereka talenta. Tentunya mereka, ketiga orang hamba itu punya kemampuan. Bukan hanya punya kemampuan, mereka punya kesempatan. Kita lihat yang 5 menghasilkan 5. Yang 2 menghasilkan 2, akan tetapi yang 1 itu kurang setia atau tidak setia. Mereka punya kemampuan, punya kesempatan. Tapi kita lihat ada satu hamba yang kurang setia di dalam ketaatannya. Hari ini kita punya kemampuan, kita punya kesempatan. Tapi jangan lupakan kita juga membutuhkan kesetiaan untuk melayani. Saya percaya kita mau seperti hamba yang dipuji oleh tuannya. Kita tidak mau seperti hamba yang mendapatkan satu talenta itu, bukan. Kita rindu perkataan Tuhan kepada hambanya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah bersetia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah renungan ini boleh membuat kita semakin setia di dalam bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkati Tuhan apa yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Mungkin saat ini kami sedang bergumul dengan pekerjaan. Banyak hal yang telah kami pikirkan dalam pikiran kami, banyak hal yang telah kami gumulkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami untuk menjadi pekerja-pekerja yang setia. Seperti kami setia di dalam kehidupan ini. Tuhan tolonglah apa yang kami renungkan pada malam hari ini menguatkan kami untuk terus maju ke depan, khususnya di tengah kondisi yang sulit yang sedang kami alami saat ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, buah-buah daripada tangan-tangan kami. Seperti hamba-Mu Luther mengatakan, kami adalah jari jemari Allah di dalam bekerja. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Saudara persoalan doa pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita semakin bersehati di dalam doa. Amin.